Halo guys, selamat datang di channel Sukses SKB. Channel ini akan menampilkan dan membahas soal-soal seputar SKD, seleksi kompetensi dasar berupa TWK, TIU, dan TKP. Selain itu juga membahas soal-soal SKB atau seleksi kompetensi bidang khususnya kesehatan ya. Untuk mensupport admin supaya rajin, tolong bantu subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini bisa membantu para nipers memperjuangkan NIP-nya. Kalau gitu kita langsung aja ya guys. Di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi SKD atau seleksi kompetensi bidang, yaitu mengenai TIU, intelijensi umum, TWK, wawasan kebangsaan, dan TKP, kepribadian. Kita mulai aja ya. Ini pertama soal TWK atau wawasan kebangsaan. Di sini berdasarkan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia, fungsi lembaga yudikatif ditunjukkan oleh pilihan. Jadi yang kita tahu lembaga di Indonesia itu dibagi tiga ya, yaitu ya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kalau yudikatif itu yang termasuk adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan yang berada di bawah peradilan umum ya. Jadi jawabannya adalah mereka itu biasanya untuk menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, kemudian melakukan uji material peraturan di bawah undang-undang. Jawabannya adalah B. Yang kedua, lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu jadi jawabannya di sini adalah Komisi Yudisial ya, karena Komisi Yudisial itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Jadi menurut Undang-Undang Dasar Pasal 24B ayat 3 tahun 1945, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Berikut ini merupakan perwujudan sikap rela berkorban adalah, jadi kita harus tahu nih, jadi di wawasan kebangsaan itu kita banyak menemukan soal-soal yang merupakan perwujudan, jadi perwujudan dari rela berkorban, perwujudan dari nasionalisme, patriotisme. Jadi kita harus tahu nih artinya dulu. Jadi rela berkorban di sini adalah bersedia dengan ikhlas, senang hati, dan tidak mengharapkan imbalan. Kalau dari jawabannya yang A, B, C, D itu yang paling benar adalah D ya. Juli membantu ibu menjaga toko meskipun ia sangat ingin bermain bersama teman-temannya. Kemudian ini, paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaan sendiri adalah isinya etnosentrisme. Jadi dia pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan lain. Nasionalisme adalah mencintai negaranya. Chauvinisme ini semangat kesukuan, menganggap suku bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa lain. Patriotisme adalah paham bela negara. Kemudian kita ke intelijensi umum. Di sini saya akan membahas soal-soal deret ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal deret, yang pertama harus kita tahu adalah kita harus tahu polanya. Jadi urutan angka-angka ini pasti ada polanya seperti ini ya. Jadi 52 ke 53 ke 56. Coba 52 ke 53 tambah 1, 53 ke 56 tambah 3. 56 ke 61 tambah 5. Kalau kita urutkan, biasanya kalau udah dari 3 aja kita udah tahu nih dia pakai pola yang mana. Kalau yang seperti ini, dia pakai pola penambahan dari bilangan prima ya. Berarti di sini 77 tambah 11 isinya 8 ya. Nih yang kedua. Jadi di sini kalau misalnya kita di sini ada pakai 2 pola, tapi sebenarnya bisa pakai 1 pola. Jadi coba nih ya. 99 ke 94 kurang 5. 94 ke 96 tambah 2. 96 ke 91 kurang 5. 91 ke 93 tambah 2. Jadi kurang 5 tambah 2. Kurang 5. 90 kurang 5 berapa? 85. Jawabannya adalah 85. Nih, kemudian sama ya, mau itu angka atau itu huruf, pasti dia pakai pola.
Jadi kayak gini nih, A, B sama kan? Kita lihat belakangnya. A ke E ke I. Coba A ke E berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Berarti isinya M dan Q. Jawabannya adalah A. Jadi kalau kita rajin-rajin latihan, kita pasti tahu nih soalnya pakai pola yang mana. Jadi kuncinya adalah latihan belajar konsisten. 10 menit aja tiap hari, pasti lama-lama terbiasa. Kemudian ini ya, matematika dasar. Kalau kita ketemu soal-soal panjang seperti ini, dan kira-kira bakal ngabisin waktu, lebih baik di skip dulu. Kita kerjain yang lain. Tapi kalau misalnya emang kalian yakin kalian mampu, gak apa-apa kalian kerjain. Sebuah mobil dapat menempuh kota A dan B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam dan menghabiskan bahan bakar 1 liter tiap 10 kilo. Jika mobil tersebut berkecepatan 80 kilo dan jarak yang ditempuh lebih dari 100 kilo, maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibanding kecepatan 60 kilo per jam. Mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? Di sini adalah caranya itu jarak per jarak, waktu per waktu ya. Terus kali silang aja. Nah, waktu sama dengan 4 dikali 60 dibagi 80, jawabnya 180 menit. Tadi kan di sini dibilangin ya, kalau misalnya mobilnya pakai kecepatan lebih dari 60 kilo. Nah, dia kan pakai 80 kilo ya. Berarti dia butuh bensin tambahan. Nah, kalau dia butuh bensin tambahan, dia butuh waktu 10 menit lagi untuk ngisi bensin. Nah, jawabannya adalah waktu yang tadi ditambah 10 menit ya. Jawabannya adalah 190 menit. Tarif iklan borong di surat kabar loak adalah 250 per baris untuk hari pertama. 150 baris untuk 5 hari berikutnya dan Rp100 per baris untuk hari selanjutnya. Apabila seseorang membayar 6.000, berapa hari iklan tersebut terpasang? Jadi jawabannya, jadi dia kan satu hari pertama itu 250 per baris ya. Jadi berarti kan dia ada 3 baris, berarti dia mengeluarkan Rp750. Kemudian 5 hari berikutnya itu tarifnya 150, berarti 3 kali 150, 450. 450, kemudian 6 hari itu untuk biaya 6 hari pertama ya, berarti 750 ditambah 5 dikali 450, yaitu isinya 3000. Berarti 6000 dikurang 3000, sisanya 3000. 3000 bisa digunakan untuk 10 hari berikutnya, karena kan biaya hari berikutnya Rp100 per baris, berarti 3000 ini dibagi 300, jawabannya 10. Terus tadi udah 6 hari kan, 6 hari ditambah 10, jawabannya adalah 16 hari atau C. Ini sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 ketel? Jadi di sini kalau misalnya kita ketemu kayak tadi perbandingan atau cari seperti ini, jadi kita harus samain dulu. Misalnya kayak tadi jarak per jarak, waktu per waktu. Nah, ini berarti ketel per ketel, waktu per waktu. 4 ketel butuh waktu 6 minggu, 16 ketel butuh waktu berapa? Nah, jadi 4 per 16 sama dengan 6 per X waktu yang kita butuhkan. X sama dengan, kita kali silang ya. 6 per 16 dibagi 4. Jawabannya adalah 24 minggu. Ayo kita sekarang bahas ke TKP, karakteristik pribadi. Jadi TKP ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kita nggak bisa juga pakai jawaban-jawaban dewa atau jawaban-jawaban yang paling baik. Karena jujur aja yang sebelum tahun ini, tahun sebelumnya itu saya jawabnya itu menurut saya yang paling baik gitu. Tapi ternyata saya nggak lolos TKP. Selain dari passing grade-nya yang tinggi, dan emang menurut saya kita harus benar-benar tahu apakah soal ini mencari profesionalisme kita atau kedisiplin kita, tepat waktu kita. Jadi benar-benar harus kita sering-sering latihan. Oke, langsung aja ya.
Dion adalah ketua kelompok pencinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang Dion buat agar ia tahu kesalahan yang ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Pembahasannya, jadi di sini jadi sistem TKP ini bukan benar salah. Jadi ada nilai ya 1 sampai 5. Jadi jawaban yang paling masuk akal itu jawabannya 5. Dan yang paling tidak masuk akal itu jawabannya dinilai 1. Untuk tahun kemarin itu standarnya 126. Dan tahun sebelumnya lagi itu 143. Makanya kenapa banyak yang nggak lolos di TKP tahun sebelumnya. Karena menurut saya terlalu tinggi ya, 175 paling besar dan 143 passing grade-nya, jadi agak susah sih emang. Jadi di sini isinya adalah mengajak dialog secara personal. Jadi kita ajak dulu dialog secara personal, kalau misalnya nggak bisa, baru kita ajak teman-teman untuk memberi masukan. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, butuh waktu untuk bergaul, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, cenderung kurang adaptif, mempunyai pergaulan yang tidak luas. Dari soal ini, kayaknya ini dia mencari orientasi yang bagaimana kita harus gampang beradaptasi ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal-soal yang kita harus ke lingkungan baru, pekerjaan baru, tempat baru, dipindahkan, kita jawabnya adalah mana yang jawabannya menunjukkan kalau kita orang yang mudah beradaptasi. Seperti itu ya. Ketika saya menghadapi kegagalan saya merasa itulah kemampuan maksimal, segera bangkit, merasa diri saya kurang mampu, membutuhkan waktu lama, saya dapat bangkit kembali asal ada teman dan keluarga yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita itu dapat soal yang mendapatkan kegagalan, pokoknya intinya yang membuat kita jatuh, kita cari jawaban yang sebisa mungkin kita cepat bangkit dan memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita dituntut untuk profesionalisme. Jenis tugas yang paling saya sukai, sulit dan menantang, tidak menyulitkan, sesuai kemampuan, sesuai dengan deskripsi pekerjaan, mudah saya kerjakan agar hasilnya maksimal. Nih, jadi kalau misalnya kita dapat soal-soal yang tugas yang harus kita dapat atau apa, kita cari jawaban yang membuat kita bisa beraktualisasi diri atau membuat kita bisa menaikkan kemampuan kita ya. Jadi jawabannya adalah tugas yang sulit dan menantang. Oke, segitu dulu pembahasan SKD kita mengenai TWK, TIU, dan TKP. Kalau kalian mau dapet ebook CPNS gratis, kalian tinggal like, subscribe, dan komen. Kemudian follow Instagram kita di Sukses SKB. Nanti kalian DM admin bukti kalian sudah subscribe dan like serta komen. Nanti admin bakal kasih linknya untuk kalian dapat ebook gratis. Kapan lagi kan kalian bisa belajar dapat ebook gratis dengan modal like, komen, dan subscribe. Kalau gitu, see you on my next video. Dadah!